Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Mas Baisi SEMM. Perkenalkan, nama saya Isra Julia dan rekan saya Aulia Mulya dan saya Fatima Niro. Di video kali ini saya dan rekan saya akan membahas materi mengenai dana pensiun, pegadaian, dan asuransi. Jangan lupa simak videonya sampai selesai. Halo semuanya, saya Isra Julia. Dalam video ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu dana pensiun. Apa sih sebenarnya dana pensiun itu? Bagaimana jenis-jenisnya? Dan untuk memperjelas, saya juga akan mengambil contoh dari satu perusahaan pengelola dana pensiun terbesar di Indonesia, yaitu PT Taspen atau Persero. Yuk kita mulai pembahasannya. Dana pensiun itu apa sih? Dana pensiun adalah solusi keuangan untuk masa depan, khususnya setelah seseorang berhenti bekerja atau memasuki usia pensiun. Program ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan finansial di masa tua, dengan pendanaan yang berasal dari iuran yang dilakukan selama masa bekerja. Ada apa saja sih dana pensiun? Di Indonesia, dana pensiun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja atau DPPK dikelola oleh perusahaan atau instansi untuk karyawan mereka. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dikelola oleh lembaga keuangan yang menyediakan dana pensiun bagi masyarakat umum. Yang ketiga, dana pensiun jaminan sosial. Program jaminan sosial pensiun dari negara seperti PT Taspen yang dikhususkan untuk pegawai negeri sipil atau PNS dan pejabat negara. Sekarang, mari kita lihat contoh dari perusahaan yang mengelola dana pensiun, yaitu PT Taspen atau Persero. PT Taspen berdiri sejak 1963 dan fokus utamanya adalah untuk mengelola dana pensiun bagi PNS dan pejabat negara di Indonesia. Taspen memberikan jaminan sosial kepada peserta sehingga masa pensiun mereka lebih terjamin dan nyaman. Ada apa saja sih produk dan layanan dari PT Taspen? Produk-produk yang ditawarkan oleh PT Taspen antara lain, yang pertama ada program pensiun, pembayaran pensiun bulanan kepada peserta setelah memasuki masa pensiun. Yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK, memberikan perlindungan kepada PNS jika terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga tabungan hari tua atau THT, persiapan finansial untuk hari tua sebelum masa pensiun. Yang keempat, jaminan kematian atau JKM, memberikan uang duka kepada keluarga peserta yang meninggal dunia. Jadi, itu dia penjelasan tentang dana pensiun dan produk yang disediakan oleh PT Taspen atau Persero. Dana pensiun sangat penting untuk memastikan masa depan keuangan yang aman setelah pensiun. Dan PT Taspen adalah salah satu pengelola dana pensiun yang sangat berperan dalam memberikan jaminan sosial kepada para PNS dan pejabat negara. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada pembahasan menarik lainnya tentang asuransi yang akan dijelaskan oleh Uswatun dan pegadaian yang akan dibahas oleh Aulia. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo guys, saya Uswatun Nandiro. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi. Bayangkan jika sesuatu yang tak terduga terjadi pada kita, bagaimana kita bisa siap. Disinilah asuransi berperan memberikan perlindungan dan ketenangan di tengah ketidakpastian hidup. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke guys, dari materi asuransi ini saya mengambil satu contoh perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Sentral Asia. Di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Asuransi Sentral Asia dan juga ada produk dan layanan apa saja yang ditawarkan oleh asuransi ini. PT Asuransi Sentral Asia adalah perusahaan asuransi umum yang berdiri pada tanggal 29 Agustus 1956. ACA menyediakan berbagai produk asuransi untuk melindungi individu dan bisnis dari berbagai risiko finansial. ACA telah beroperasi selama lebih dari 6 tahun dan berperan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Nah, di sini tuh ada jenis asuransi untuk memenuhi kebutuhan perlindungan pelanggan, termasuk asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi mikro seperti asuransi demam berdarah, asuransi rumahku, dan asuransi mikro perjalanan. Dan yang selanjutnya ada asuransi kesehatan medis.
asuransi keuangan, termasuk asuransi kredit, perdagangan, dan asuransi keuangan lainnya. Dan yang terakhir ada asuransi kecelakaan diri. Nah, yang selanjutnya saya ambil contoh dari PT Asuransi Sentral Asia. Di dalam PT tersebut terdapat produk-produk asuransi mereka yang berkaitan dengan kebutuhan perlindungan spesifik seperti asuransi kendaraan, properti, dan kesehatan. ACA memiliki berbagai produk yang dapat menjadi contoh nyata dalam studi asuransi. Nah, yang selanjutnya ada produk dan layanan dari PT Asuransi Sentral Asia. Berikut adalah beberapa produk dan layanan yang ditawarkan oleh ACA. Yang pertama ada Otomed, yaitu asuransi kendaraan bermotor yang menawarkan perlindungan komprehensif dan fitur tambahan seperti mobil pengganti saat perbaikan. Dan yang kedua ada Asri, asuransi properti yang melindungi rumah dan properti lainnya dari risiko seperti kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Dan yang selanjutnya ada asuransi mikro, produk asuransi dengan premi terjangkau seperti asuransi demam berdarah dan asuransi rumahku dirancang untuk memberikan perlindungan dasar dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang selanjutnya ada medis, asuransi kesehatan yang mencakup biaya perawat medis, rawat inap, dan pembedahan. Dan yang selanjutnya itu ada asuransi keuangan, termasuk asuransi kredit perdagangan yang melindungi risiko finansial dalam aktivitas perdagangan. Nah, ada selanjutnya asuransi kecelakaan diri, perlindungan terhadap kecelakaan pribadi yang mencakup biaya pengobatan dan kompensasi. Nah, itulah pembahasan materi dari asuransi. Halo guys, saya Aulia Kolbia Khairia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pegadaian dan kenapa kalau orang-orang lagi nggak ada uang selalu ada aja yang bilang gadain aja barang berharganya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Jadi, pegadaian merupakan lembaga atau individu yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dan meminta benda milik sebagai jaminan atas pinjaman uang yang dilakukan. Para peminjam dana dapat memperoleh kembali barang yang telah digadai dengan menebus jumlah dana pokok yang dipinjam, beserta bunga sebagai biaya tambahan yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Jenis-jenis pegadaian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Menurut hukum perdata merupakan pegadaian yang memiliki prinsip tolong-menolong. Pegadaian konvensional menarik keuntungan dengan cara memberikan sewa atau bunga. Yang kedua ini ada pegadaian syariah, merupakan jenis pegadaian yang tidak dikenakan bunga melainkan sistem bagi hasil atau imbalan jasa. Oke guys, dari materi ini saya mengambil satu contoh perusahaan yaitu PT Pegadaian Persero. Di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Pegadaian Persero, juga produk dan layanan apa saja yang ditawarkan oleh pegadaian ini. PT Pegadaian Persero adalah anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya gadai. Moto PT Pegadaian Persero ini yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Berarti bahwa jasa gadai yang ditawarkan mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah keuangan. Berikut adalah profilnya. Oke, berikut ini adalah profil dari PT Pegadaian Persero. Nama perusahaannya PT Pegadaian Persero, jenis perseroannya perseroan terbatas, kantor pusatnya berada di Jakarta Pusat, Jalan Kramataya 162, Jakarta 10430. Pemiliknya yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Anak usahanya yang pertama ada PT Galeri 24, PT Pesona Indonesia Jaya, PT Pesona Optima Jasa, dan PT Balai Lelang Artagasia. Pendapatannya sebanyak 22,877 triliun, total asetnya 73,330 triliun per tahun 2022 dan karyawannya sebanyak 12.950 karyawan. Jenis layanan yang ditawarkan yang pertama ada tabungan emas, jasa taksiran, jasa sertifikasi, jasa titipan, safe deposit box, jasa pembayaran online, jasa pengiriman uang, dan titipan emas fisik. Adapun produk yang ditawarkan dari PT ini yang pertama itu ada pinjaman gadai. Di antaranya ada gadai angsuran emas, gadai emas, gadai efek, gadai kendaraan, pembiayaan porsi haji, dan pembiayaan wisata religi. Ada juga pinjaman non-gadai, diantaranya ada cicilan emas arisan, cicilan emasku, pinjaman usaha, pinjaman serbaguna, dan juga ada gadai sertifikat. Diantaranya itu ada cicilan emas, cicilan kendaraan, pinjaman modal produktif, pinjaman modal kerja. Pegadaian selalu melangkah ke depan, mendampingi bangsa ini mencapai kesejahteraan bagi seluruh negeri. Halo, terima kasih ya sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.